Shalom bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema pagi ini, sudah benarkah kehidupan beragamamu? Untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami haus akan firman-Mu. Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami untuk mengerti firman-Mu. Amin. Firman Tuhan, Matius pasal 5, ayat 19-20 demikian. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan yang mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, saya sangat tertarik dengan ungkapan dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Ia mengatakan seperti ini, jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca kitab suci, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tetapi kitab suci. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tetapi agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Allah, tetapi moral. Pertuhankanlah Allah, bukan yang lainnya. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah, kamu harus menerima semua orang, bahkan semua makhluk ciptaan Allah. Karena begitulah Allah. Apa yang diungkapkan oleh Gus Dur langsung tepat mengenai jantung dari kehidupan spiritualitas saya. Karena sadar atau tidak sadar, terkadang kita menganggap kitab suci kita lebih agung dan mulia sehingga melecehkannya menjadi sebuah kesalahan yang tidak dapat diberi ampunan. Terkadang kita menganggap diri kita lebih benar daripada orang lain, sehingga ketika kita dikoreksi menjadi hal yang menyakitkan sehingga kita memandang orang lain sebagai musuh yang harus disingkirkan. Terkadang kita merasa bahwa agama kita lebih benar daripada agama orang lain, sehingga setiap orang yang berbeda keyakinan dengan kita pandang sebagai kaum kafir. Terkadang kita merasa bahwa moral kita lebih mulia daripada orang lain, sehingga kita berusaha untuk membatasi diri bergaul dengan mereka yang kita cap sebagai sampah masyarakat. Tidakkah hal ini ditekankan Yesus saat ia bersabda dalam Matius 7 ayat 21-23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan-setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena itu saya mau mengatakan seperti ini kepada Anda. Rasa keagamaan yang benar adalah ketika kita mampu menjadikan kehidupan kita sebagai sarana yang membuat banyak orang menikmati dan merasakan kehadiran Allah. Rasa keagamaan yang benar adalah ketika kita mampu membuat orang lain menyadari dirinya sendiri sebagai makhluk yang mulia, yang olehnya semua orang terdorong untuk bersama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang menghargai kehidupan bersama, sebagaimana Tuhan sendiri menghargai kehidupan, bahkan memberi hidupnya untuk menyelamatkan martabat kemanusiaan. Rasa keagamaan yang benar adalah ketika kita telah mampu menjadikan kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Rasa keagamaan yang benar adalah ketika kasih dipandang sebagai sebuah keharusan yang mempersatukan dan mempersekutukan kepelbagaian, yang olehnya semua orang memandang sesamanya itu sama mulianya dengan dirinya sendiri. Selamat memaknai kehidupan. Tuhan Yesus memberkatimu.